Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi rasulillah jama'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Puja, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala serta ibadah hanya layak dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin, pencipta, pemelihara, pengontrol alam semesta. Yang semuanya diciptakan untuk manusia agar manusia hanya beribadah kepadanya. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi tercinta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, teladan kita, junjungan kita, yang telah mengajarkan kepada kita bagaimana cara beribadah yang disukai dan diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pada kali ini kita akan membahas soal KSN tahun 2022 untuk soal nomor 24 tingkat provinsi. Materi ini disajikan oleh Rahmatullah SPD MPD, Guru Matematika MTSN 5 Kota Padang. Pada kali ini kita akan membahas tentang urutan-urutan pemenang lomba. Di sini dikatakan bahwasanya dalam suatu perlombaan PHBI nilai 100, 75, 50, dan 25 akan diberikan pada 4 santri yang meraih juara pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Berarti juara pertama 100, juara kedua adalah 75, juara ketiga adalah 50, dan juara keempat adalah 25. Kemudian di sini dikatakan ada 4 jenis lomba, yaitu Qiraatul Kutub, membaca kitab, Khitabah, Khatib, MTQ, Musawakah, Tilawatil Quran, kemudian MHQ atau cermat. Masing-masing santri mengikuti 4 jenis perlombaan. Hasil akhir adalah jumlah dari setiap nilai yang diperoleh dari setiap kegiatan lomba. Di sini dikatakan bahwasanya santri ketiga dan keempat memiliki total nilai yang sama. Kemudian santri keempat memenangkan lomba MTQ. Total nilai diperoleh santri pertama dan santri kedua sama-sama bilangan genap. Santri pertama adalah pemenang pertama di lomba Qiraatul Kutub dan Khitabah. Total nilai yang didapatkan oleh santri keempat adalah bilangan ghasal. Bilangan ghasal yaitu bilangan ganjil. Total nilai santri kedua adalah, soal ini bersifat isian. Maka di sini kita akan mendata dulu dengan cara membuat tabel. Di sini santri, yaitu santri pertama, santri kedua, santri ketiga, dan santri keempat. Kemudian di sini adalah yang kutub, Khitabah, MTQ, dan MHQ. Kemudian di sini nanti total nilainya. Di sini diketahui bahwasanya santri ketiga dan keempat memiliki total nilai yang sama. Berarti S3 dan S4 ini memiliki nilai yang sama. Kemudian di sini dikatakan bahwasanya santri keempat memenangkan lomba MTQ. Berarti karena dia memenangkan lomba, maka santri keempat tentu dia mendapatkan nilai 100. Selanjutnya, total nilai yang diperoleh santri pertama dan santri kedua sama-sama bilang genap. Berarti santri pertama dan santri kedua total nilainya adalah bilangan genap. Berarti di sini genap, yang santri kedua pun nanti jumlahnya juga genap. Kemudian santri pertama adalah pemenang pertama di lomba Qiraatul Kutub dan Khitabah. Berarti santri pertama ini berarti di sini nilainya adalah 100 dan di Khitabah nilainya juga 100. Kemudian total nilai yang didapatkan oleh santri keempat adalah bilangan ganjil. Berarti santri yang keempat ini nilainya adalah ganjil.
Karena S3 dan S4 sama, tentu santri ketiga dia juga ganjil. Jadi di sini genap-genap, ganjil-ganjil. Maka untuk setiap ini nanti, untuk kutub ini tentu ada nilai yang 100, ada yang 75, ada yang 50, dan ada yang 25. Pada ketobah pun juga begitu, harus ada 100, 75, 50, dan 25, begitu pun MTQ dan MHQ. Jadi di sini harus ada keempatnya, di sini harus ada keempatnya, di sini harus ada keempatnya, dan di sini juga harus ada keempatnya. Karena di sini dikatakan S3 sama dengan S4, maka di sini kami meletakkan agar nilainya sama, maka santri ketiga juga menjadi pemenang di MHQ. Kemudian di sini kami membuat nilainya menjadi 50 dan 50. Ini hanya sekedar asumsi try and error. Karena di sini dia diminta ganjil. Untuk menjadi ganjil tentu kemungkinannya adalah karena di sini ada 4 kemungkinan, tentu genap ditambah genap ditambah genap ditambah dengan ganjil. Maka kami mengambil di sini adalah genap, di sini juga genap. Karena di sini merupakan 100, di sini 50, tentu kita di sini mengambil tinggal yang 25. Maka di sini juga 25. Kenapa? Supaya dia berjumlah genap. Ganjil ditambah ganjil adalah genap. Genap ditambah genap adalah genap, maka keempatnya berjumlah genap. Karena pilihan kita di sini hanya 25 dan 25, tentu di sini menjadi 75 dan 75. Sehingga di sini ada yang nilai 100, ada yang nilai 75, ada yang nilai 50, dan ada yang nilai 25. Di sini pun juga begitu. Kemudian karena di sini diminta adalah ganjil, genap ditambah genap sudah genap, di sini ada genap, maka di sini tentu harus bilangan yang ganjil. Maka kami mengambil nilainya adalah 75 dan 75. Sehingga di sini jumlahnya menjadi ganjil dan jumlahnya pun juga sama. Maka di sini tinggal 25 dan 25. Maka kalau kita ujikan 100 tambah 100 tambah 25 tambah 25 hasilnya adalah 250. Kemudian ini 50 ditambah dengan 150, berarti di sini jumlahnya adalah 200. Kemudian ini kalau kita tambahkan jumlahnya adalah 275. Ini kita jumlahkan hasilnya juga 275. Maka dari asumsi-asumsi yang ini, pada tabel ini tidak ada satupun yang dilanggar dari yang diketahui pada soal nomor 24. Di sini katakan S3 sama dengan S4. Di sini S3 dan S4 sudah sama, yaitu sama-sama 275. Kemudian S1 dan S2 adalah bidang genap. Dan yang merah-merah ini juga sudah memenuhi. Maka kemungkinan pertama dari jawaban kita adalah untuk nilai santri kedua nilainya adalah 200. Tetapi ketika kita berasumsi dengan yang lain, dengan cara yang sama tadi, di sini kita sudah asumsikan yang merah-merah ini adalah yang mutlak yang harus dimiliki oleh pernyataan soal. Maka dengan asumsi sama ini saya juga menempatkan nilainya juga 100. Nah, sekarang di sini masih 50. Tetapi kalau tadi di sini adalah 25 dan 25, sekarang di sini adalah tentu 75 dan 75. Maka di sini 50-50, di sini kita membedakan yang di sini. Di sini kita menjadikannya 25 dan 25. Maka di sini menjadi 75 dan 75. Sehingga kalau kita jumlahkan 100 tambah 100 tambah 25 tambah 25 adalah 250. Kemudian 75 dikali 4 adalah 300. Kemudian ini kita jumlahkan 50 tambah 50 adalah 100 tambah 25 125 tambah 100. Berarti 275 dan ini juga 225. Memenuhi juga untuk semua persyaratan yang ada di sini. Maka kemungkinan kedua jawabannya adalah 300. Kemudian kita coba lagi kemungkinan berikutnya. Ini adalah kemungkinan yang wajib-wajib atau pernyataan dari pernyataan. Di sini 100, di sini saya juga buat 100.
Tetapi di sini kita ganti dengan 25. Maka ini juga 25. Maka di sini kita ganti dengan 50, 50. Berarti 100 tambah 100 tambah 50 tambah 50 ini adalah bilangan genap. Berarti kemungkinan di sini hanya tinggal 75 dan 75. Kemudian di sini kita mengambil 75 dan 75, maka di sini menjadi 25 dan 25. Sehingga ini menjadi 50 dan 50. Ketika ini dijumlahkan, maka 100 tambah 100 tambah 50 tambah 50 hasilnya adalah 300. 175 tambah 75 adalah 150 ditambah dengan 100, berarti di sini adalah 250. Kemudian ini kita jumlahkan, 25 tambah 25 adalah 50 ditambah 100 ditambah dengan 75, maka hasilnya adalah 275. Kemudian 25 tambah 75 adalah 100 tambah 100 adalah 200 ditambah 25 adalah 225. Maka kemungkinan ketiga jawabannya adalah 250. Dari soal nomor 24 ini, berdasarkan pernyataan-pernyataan yang ada, dan semua pernyataan ini ketika kita tuangkan dalam bentuk tabel seperti ini, kami mendapatkan ada beberapa kemungkinan jawaban, seperti yang telah dijelaskan tadi. Silahkan didiskusikan. Semoga dengan video ini menambah khazanah dunia PRKSM-an dan menjadi solusi bagi Bapak Ibu dalam menjawab soal nomor 24 ini. Semoga dengan diskusi ini kita menemukan jawaban yang sesungguhnya. Boleh jadi apa yang kami sampaikan ini ada yang salah, tapi berdasarkan sepengetahuan kami dengan ilmu yang dimiliki, hanya ini yang kami dapatkan. Terima kasih.